Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, sebelum kita memulai sesi yang selanjutnya, saya minta kepada Ibu Sista untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Bu Sista. Baik Bu Nopi, terima kasih waktunya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa supaya kita bisa menyelesaikan materi hari ini dengan baik dan mendapatkan materi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fasilitator. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, silakan kembali ke Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Sista. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi alur tujuan pembelajaran. Ya, di alur tujuan pembelajaran itu terdapat ringkasan materi yaitu konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk kali ini yang akan kita cermati adalah konsep tujuan pembelajaran. Oke, sebelum saya masuk ke konsep tujuan pembelajaran, kita sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Saya hanya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin menjawab. Saya Bu. Oke, Bu Iria silahkan. Alur tujuan pembelajaran itu menurut saya adalah tahapan-tahapan yang harus dibuat oleh guru dari fase ke fase guna mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Jadi yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan pembelajaran yang nantinya kita gunakan untuk mencapai dari capaian pembelajaran kita. Ya, betul. Kita masuk ke tujuan pembelajaran itu apa? Ya, yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek. Kompetensi, yakni aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat untuk menuju ke capaian pembelajaran. Kemudian rumusan dari tujuan pembelajaran itu harus mencakup tahapan kognitif. Tahapan kognitif ini berupa mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, yang termasuk di sini taksonomi Bloom ya. Kemudian dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kemudian komponen tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek. Yang pertama aspek kompetensi. Jadi aspek kompetensi ini merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik itu abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini yang kita pakai adalah taksonomi Bloom.
dari C1 sampai dengan C6 ya Bapak Ibu. Kemudian konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Konten itu maksudnya adalah materi kita itu apa gitu. Kemudian variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah materi tentang tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contohnya. Contohnya di sini yang memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Contohnya adalah menganalisis perkembangan model atom untuk menjelaskan masing-masing model atom menggunakan gambar atau alat peraga yang dibuat sendiri. Nah, di sini maksudnya harus memuat 3 aspek. Kita lihat menganalisis yang saya beri warna kuning ini dan menjelaskan, ini merupakan aspek kompetensi. Jadi siswa itu mampu menganalisis, kemudian nanti dia mampu menjelaskan materinya, yaitu materi model atom. Model atom yang berwarna biru ini merupakan merupakan kontennya atau materi utamanya itu apa. Kemudian variasinya itu yang dibuat sendiri. Artinya anak ini masuk kecakapan hidupnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Dia bisa membuat sendiri model atom dengan menggunakan gambar atau alat peraga. Banyak juga variasi yang lain, misalnya kalau dia harus menulis sesuatu berarti menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian kalau nanti dia misalnya dalam bentuk gotong royong berarti mungkin dia dalam diskusi kelompok gitu. Bahasa itu harus keluar di tujuan pembelajaran ini. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Kemudian bila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Saya Bu. Oke, iya Bu Iria. Iya, tadi maaf Bu, saya lupa udah nanya dari tadi sebenarnya, cuman lupa mengaktifkan mikrofonnya. Oh iya. Untuk tujuan pembelajaran itu, untuk satu capaian pembelajaran bisa dibuat beberapa tujuan pembelajaran gitu ya Bu ya? Atau satu capaian, satu tujuan pembelajaran Bu? Bisa Ibu, jadi satu capaian itu bisa terdiri dari satu atau lebih tujuan pembelajaran. Tinggal kita lihat lingkup materinya. Misalnya kalau di kimia ya Bu ya, struktur atom itu berarti dia cakupannya luas, ruang lingkup materinya luas, jadi kita bisa bikin lebih dari satu tujuan pembelajaran. Gitu. Kalau di struktur atom itu nanti dia berkembangnya ke lambang unsur, kemudian konfigurasi elektron, kemudian ke sistem periodik unsur, bahkan sampai ke ikatan dan bentuk molekul. Jadi itu mungkin saja lebih dari satu atau mungkin banyak, bisa jadi 10 atau 20 tujuan pembelajaran karena lingkup materinya dan materi utamanya juga besar, lebar gitu, luas gitu maksudnya. Berarti untuk tujuan pembelajaran ini kalau dilihat dari itu ada suara ya Mbak? Dilihat dari apa tadi ya, komponennya ada komponen menganalisis gitu. Ya. Ini adalah kompetensinya ya Bu ya tadi ya? Iya betul. Itu betul. berarti bisa dikatakan sebagai indikator ya Bu ya? Indikator. Ya, indikator hasil belajarnya gitu. Yang indikator ya Bu ya? Iya betul. Jadi harus ada kecakapan
apa yang harus didapatkan dari siswa. Kalau dia sampai di tahap menganalisis kan berarti dia C-nya C sekian gitu. Atau kalau hanya dia mengidentifikasi berarti kan hanya C1. Kalau menganalisis mungkin C5 atau C6 gitu, Bu. C4. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ini kalau di kurikulum yang lalu mungkin IPK-nya ya, Bu ya. Sekarang bahasanya tujuan gitu ya. Tujuan, iya. Tapi sebetulnya di kurikulum yang dulu sudah ada indikator indikator hasil belajar ada, tujuan juga ada gitu loh. Iya. Jadi ini mungkin itulah yang disebut sebagai pemerintah penyederhanaan. Jadi udah indikator nggak usah lagi udah tujuan ya udah nggak usah lagi indikator langsung saja begitu. Betul. Digabung jadi satu, jadilah tujuan pembelajaran gitu, Bu. Iya, oke, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya Bu Sista atau Pak Edi? Pak Edi hilang lagi ya? Pak Edi hilang. Pak Edi, kendala sinyal, Bu. Iya, betul. Hilang lagi. Iya, betul. Nah, ini masuk lagi nih, saya terpaksa harus admit lagi. Oke, ada lagi Ibu, Bapak? Bu Sista, kalau ada yang ditanyakan? Cukup, Bu Nopi. Oke, sebagai hasil kesimpulan yang kita nanti bisa dapatkan, saya meminta Bapak Ibu untuk membuat satu contoh tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa tulis di bagian chat kita. Di bagian chat Bapak Ibu. Apa Bu tadi, Bu? Kesimpulannya, Bu ya? Contoh tujuan pembelajaran. Artinya nanti kalau Bapak Ibu bisa membuat satu saja tujuan pembelajaran, berarti kan Bapak Ibu cukup memahami bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran. Yang perlu diingat kalau tujuan pembelajaran itu kan harus memuat 3 aspek itu, Bapak Ibu. Ini saya stop share ya, Bu, Pak. Share screen-nya ya, saya. Bu. Oke. Nanti Bapak Ibu jelaskan mana yang merupakan kata kunci untuk konten, kompetensi, dan variasinya. Oke, sudah ada satu chat yang masuk. Ya, dari Bu Iriawati, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis perubahan lingkungan dan mampu memberikan solusi untuk menangani perubahan lingkungan serta peduli lingkungan dengan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Oke, kalau dari sini coba Bu Iria, kira-kira kompetensi, kemudian konten dan variasinya apa saja, Bu? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Untuk tujuan pembelajaran ini tersusun atas 3 komponen, yaitu apa tadi, Bu, yang pertama, Bu? Kompetensi. Kompetensi, kemudian variasi. Ya. Kompetensi di sini yang saya buat yaitu atau peserta didik mampu menganalisis. Jadi dia mampu menganalisis perubahan lingkungan, ini adalah konten atau materi pokoknya. Kemudian
selain itu dia peserta didik juga mampu memberikan solusi untuk menangani perubahan lingkungan, termasuk kompetensi. Kemudian dengan sikap bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ini masuk ke variasi yang saya timbanya memunculkan sikap gotong royong. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali. Di sini menganalisis merupakan kompetensinya, kemudian perubahan lingkungan itu berarti kontennya, materi intinya, dan sikap hidup atau kecakapan hidupnya itu adalah bergotong royong. Oke, saya rasa Bapak Ibu yang lain mampu memahami ya tujuan pembelajaran itu seperti apa. Ya, Bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran gitu. Insya Allah paham, Bu. Oke, ya Pak Edi semangat ya, biar nggak putus-putus. Oke, Bapak Ibu, saya rasa demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau memang ada yang mau dibahas lagi bisa kita bahas di lain kesempatan. Ya, baiklah saya akhiri sesi ini dengan saya tutup. Oke, maaf ini Bu Sista ada ya? Masuk ya? Iya, barusan. Mungkin sinyalnya nggak bagus, jadi ini. Oke, yang punya udah mau ditutup malah nggak taunya ini. Oke, punya Bu Sista. Muncul. Iya, muncul. Oke, silakan Bu Sista. Salah satu contohnya menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan serta peduli dengan lingkungan dengan memanfaatkan limbah penyebab pencemaran menjadi produk yang bisa digunakan, misalnya recycle, Bu, daur ulang. Oke, iya. Itu jadi produknya itu kreatif ya? Ya, betul. Ya, produknya kayak bisa kreatif, bisa Ibu itu. Karena dia kita membuat sebuah produk. Konten. Jadi, Ya, membuat suatu produk. Ya, daur ulang. Betul. Kalau di sini bisa dilihat, kalau punya Bu Iria, itu dia menyebutkan bahwa dengan cara bergotong royong profil pelajar Pancasilanya terlihat gitu ya, secara langsung ya. Oh, iya, Kemudian kalau punyanya Bu Sista, itu dia tersirat membentuk produk, itu dia tidak mengatakan bahwa anak itu kreatif, tapi dari kata menjadi sebuah produk berarti kan anak itu membuat sesuatu gitu. Dan itu boleh menghasilkan, ya betul, mau kita ungkapkan atau kita tulis di situ atau mau hanya tersirat itu juga bisa gitu. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Oke, Pak Edi gimana Pak Edi? Pak Edi menghilang. Pak Edi sudah bilang tadi suaranya memang nggak bisa nongol katanya gitu. Nah, ini udah hilang lagi. Oke. Ya, sampai di sini saja ya Bapak Ibu, karena semua Bapak Ibu sudah paham mengenai tujuan pembelajaran. Untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke komponen komponen tujuan pembelajaran itu apa saja. Saya akhiri sampai di sini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.